Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun kecil, maka Allah akan berikan ganjaran yang paling indah. Dan Allah akan hitung itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk meskipun tidak ada yang tahu, meskipun di tempat tersembunyi, meskipun luput dari pandangan manusia, bahkan pandangan jin sekalipun, kalau dia berbuat buruk, Allah akan ganjar perbuatan itu dengan sebetul-betulnya ganjaran yang pedih di sisinya nanti. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Boleh jadi perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridullaha bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari di nomor hadis 1037, barang siapa yang Allah handaki kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fid din, maka Allah tanamkan kepahaman dia dalam agama. Kepahaman ini bukan hanya pandai membaca, bukan hanya pandai menghafal, tapi mengamalkan seluruh nilai-nilai dan ilmu agama yang pernah ia baca, pelajari, dan ia tahu. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam melakukan kebaikan, dalam mengamalkan ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sahabat media sosial dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Jumat pagi, sekitar jam 6:30, yang mana ada beberapa jamaah kita, ada beberapa teman kita yang iktikaf di masjid sampai menunggu waktu syuruk, sholat 2 rakaat, selesai itu jarak 15 menit setelah membaca Al-Quran, baru dia melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Saya pernah mendengar hadis dan membaca bahwasanya barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah suruk setelah subuh, dia tidak pulang dia. Pada subuh dia membaca rutinitas seluruh amalan-amalan. Lalu ketika sudah waktunya suruk dia sholat 2 rakaat, lalu dia beriktikaf lagi sekitar 15 ataupun 20 menit. Lalu dia melaksanakan sholat duha 4 rakaat, 2 salam. Maka kata Rasulullah, mereka itu akan mendapatkan pahala dan ganjaran seperti haji dan umroh secara sempurna. 3 kali Rasulullah membilang sempurna. Jadi sesungguhnya di dalam agama Islam ini banyak cara kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tanpa harus capek fisik. Memang lebih sempurnanya kita ada kesempatan, ada kesehatan, dan kita pergi ke Baitullah. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jangan berkecil hati. Bagi kita yang tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki kesehatan, tidak memiliki uang, maka kita bisa mendapatkan pahala itu dengan sempurna. Dengan apa? Dengan ketika Jumat kita tidak keluar dari masjid setelah sholat subuh, melaksanakan sholat fajar. Selesai itu baru ditambah dengan suruk, di fajar suruk. Selesai itu baru ditambah dengan 4 rakaat duha. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah, seperti ganjaran seperti ganjaran orang melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Kita di akhirat kita terkejut, kita, ya Allah Tuhanku, banyak banget ini pahalaku nih ya Allah, pahala haji dan umroh secara sempurna. Kapan aku melaksanakan ini Allah? Padahal aku seumur hidup tidak pernah melaksanakan umroh dan haji karena keterbatasan dana. Rupanya karena kita melakukan amalan ini. Jadi teman-teman, bagi yang memiliki kesempatan, tidak ada sibuk di hari Jumat atau pere jadwal-jadwal dalam kerja, laksanakan ini, luar biasa nanti pahalanya. Karena memang hidup ini Pak, teman-teman, hanya mengumpulkan pahala. Semoga dari kumpulan amal-amal baik itu mendatangkan ridho Allah.
Karena apa yang kita kumpulkan di dunia ini Pak, semua akan kita tinggalkan. Meskipun di dunia kita pakai. Islam tidak melarang kita untuk kaya. Dan memang kalau bisa kita harus kaya. Memang harus kaya. Tapi kalau kita miskin di dalam Islam, dan Allah takdirkan jalan hidup kita memang miskin, kita tetap bisa mendapatkan kemuliaan dari kemiskinan. Dan kita pun bisa mendapatkan kemuliaan dari kekayaan. Jadi sesungguhnya bukan harta yang banyak atau harta yang sedikit yang mampir dalam hidup kita yang bermasalah, tapi bagaimana cara kita menyikapi agar kita menyandingkan kedua keadaan ini secara sempurna. Mungkin kalau miskin kawannya lebih banyak sabar, mungkin kalau kaya kawannya lebih banyak sedekah dan bersyukur. Teman-teman media sosial yang dirahmati oleh Allah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak. Nikmat kepada kita sangat luas. Nikmat kepada kita yang tidak pernah berhenti. Seringkali kadang kita kalau mau berpikir, kita ini malu betul di hadapan Allah. Karena di saat nikmatnya masih kita gunakan, tapi kita masih sering lalai bahkan bermaksiat. Tapi tak masalah, Allah paham betul siapa diri kita. Karena diri ini Pak, tidak ada yang bisa selamat 100%. Tidak ada yang bisa selamat 100%. Kita ini namanya manusia kecuali Rasul dan Nabi adalah tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang salah, kata Rasulullah, orang yang paling banyak taubatnya. Meskipun kita mengulangi kesalahan yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, bahkan di situasi yang sama. Yang penting kita selalu taubat ketika kita melakukan perbuatan buruk. Dan insya Allah semoga taubat itu pasti akan Allah terima. Allah telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak yang tidak pernah bertepi. Maka kalau tentang berbicara nikmat Allah ini, subhanallah, malu kita. Kenapa malu? Karena memang betul-betul zat yang satu-satunya tidak membutuhkan makhluk, tapi tetap memperhatikan makhluk. Kalau memang kita membutuhkan Allah, itu barang wajar. Kenapa barang wajar? Karena memang kita hidup tidak bisa tanpa agama dan hidup tidak bisa tanpa Allah. Kita ini Pak tidak bisa kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa. Kenapa tidak bisa mengontrol diri kita sendiri? Karena memang kita ini hanya diberikan sedikit wewenang oleh Allah untuk mengatur tubuh ini. Maka ketika Allah memberikan kita tubuh yang indah ini, maka kita gunakan, akan kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan indah. Kita jaga kesehatannya, kita jaga agar sedikit melakukan maksiat. Itulah cara kita menjaga tubuh kita yang indah. Ketika kita diberikan tubuh yang suci ketika baru lahir, maka kalau bisa kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan suci. Bukan karena tidak pernah berbuat dosa, tapi karena seringnya kita melakukan tobat. Allah menjadikan kita manusia dengan berbagai macam fasilitas di dalamnya, dan itu sangat sempurna, sangat kompleks. Dan apabila kita melakukan, apabila kita paham tubuh kita ini apa kebutuhannya, maka kita akan selamat dari azab-azab Allah. Manusia itu unsurnya rupanya bukan hanya tubuh. Unsur manusia ada 3. Nah, kita kembali. Makhluk yang Allah ciptakan miliaran, dan kita sepakat akan hal itu. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, ada 3 kelompok yang kita kelompokkan. Sebetulnya banyak makhluk-makhluk Allah. Ketika Allah menciptakan makhluk, disertai dengan ciptaan itu pula Allah memberikan dan menjamin rizki setiap makhluk. Maka kalau berbicara tentang nikmat dan rizki, memang luar biasa Allah ini. Yang pertama, Allah manusia, yang makhluk Allah tuh ada 3 lah kita sekelompokkan. Yang pertama binatang, yang kedua malaikat, yang ketiga manusia. Yang pertama kita bahas dan binatang dulu. Binatang itu Allah ciptakan unsurnya 2. Yang pertama jasad, yang kedua insting.
Jasad adalah lapisan terluar yang bisa diindrawi melalui mata atau melalui bantuan alat-alat canggih, yang mana lapisan luar ini membungkus lapisan-lapisan yang sangat halus bahkan tidak nampak sehingga bisa diraba ataupun diindrawi. Karena jasad ini asalnya dari tanah, maka ketika dia sudah tidak digunakan akan kembali ke tanah dan dia akan menjadi unsur-unsur organik untuk kehidupan selanjutnya. Maka kalau hari ini kita berjalan di atas tanah, nanti ada masanya tubuh ini akan di bawah tanah. Mungkin hari ini tubuh ini akan memakan sesuatu yang berasal di atas tanah, dari atas tanah. Maka suatu saat nanti tubuh ini pun akan dimakan sesuatu yang ada di dalam tanah. Asalnya dari tanah akan dikembalikan ke tanah ketika sudah tidak digunakan lagi. Itu akan menjadikan unsur organik. Itu yang pertama, jasad. Yang kedua, unsur binatang adalah insting. Nah, kalau insting ini lebih sederhana, tidak sekompleks pikiran. Insting ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada binatang yang mana itu tidak berkembang ataupun berevolusi. Kalau dari mulai seperti itu sampai sekarang pun seperti itu. Maka karena dia tidak berkembang, kita jangan heran kalau melihat ada hewan yang berbulu seperti gorila, seperti ayam, seperti monyet ataupun simpanse tidak memakai baju. Jangan heran, kenapa? Karena tidak ada berkembang dari segi pemikiran. Mereka hanya menggunakan insting. Bahkan kalau binatang kita gunakan baju ataupun celana, itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Jadi insting itu lebih sederhana. Allah sudah menciptakan bulu pada binatang yang mana bulu ini sebagai pakaian bagi binatang. Menghalangi dari sinar matahari agar tidak terbakar kulit dan menjadi selimut di malam hari ketika begitu dingin. Insting ini lebih sederhana, tidak sekompleks pikiran. Insting ini kalau takut dia menjauh, kalau suka dia mendekat, kalau lapar ataupun haus dia minum atau makan ataupun minum. Kalau dia ingin berkembang membutuhkan pasangan. Kalau dia ngantuk dia membutuhkan tidur. Kalau dia lapar dia akan berburu. Ini namanya insting. Maka insting ini dari dulu ketika diciptakan binatang sampai nanti mati binatang itu, mereka tidak akan berkembang instingnya. Akan seperti itu yang ditanamkan dari nenek moyangnya binatang. Maka jangan heran karena tidak ada perkembangan binatang ini. Ayam yang kita kenal dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, kalau dia berkokok ya berkokok aja. Nggak mungkin ayam mengembek. Kenapa ayam nggak makan mengembek? Karena memang dia hanya memiliki insting yang tidak berkembang. Maka kalau kita melihat kambing nggak mungkin berkokok, dia tetap mengembek. Kenapa? Karena memang itu insting dari dulu. Nah, itu namanya binatang. Binatang ini Allah ciptakan untuk melayani manusia, untuk melengkapi hewan-hewan ciptaan Allah yang mendukung kehidupan manusia. Ini hebatnya manusia. Itu binatang. Yang kedua adalah malaikat. Barang gaib yang terbuat dari cahaya, berasal dari cahaya, yang mana unsurnya cuma satu. Karena dia makhluk non-indrawi, makhluk metafisika, maka hanya dalil-dalil yang menunjukkan keberadaannya dan hanya dalil-dalil yang mengetahui seperti apa malaikat itu. Meskipun dalil bukan berarti tidak nyata, mereka adalah nyata. Contoh yang sederhananya begini. Tidak semua yang tidak terlihat mata itu tidak ada. Ada dia. Kenapa dia ada? Karena ada dampaknya. Makanya kita tahu keberadaannya. Kalau kita menyentuh kabel yang tidak ada pakaiannya, tidak ada karetnya, kita sentuh kabel telanjang. Kalau kita pegang, kita tidak sentrum, kita tahu berarti itu tidak ada arusnya. Tapi ketika kita pegang ataupun kita sentuh pakai ujung jari, terasa kayak tergigit ataupun gemetar kita, kesentrum kita, berarti kabel itu ada arusnya. Kita tahu ada arus karena kita pegang dan kita rasakan, meskipun tidak nampak sama mata.
Yang kedua, kita tahu angin itu ada dari pohon yang selalu bergoyang. Ada pohon yang bergoyang kena terpa angin kanan dan kiri. Kita tahu itu ada angin, meskipun tidak terlihat oleh mata. Kenapa? Karena ada dampaknya dia bisa bergoyang pohon itu. Sama kita dalam suatu forum, tiba-tiba kita lagi membahas sesuatu, tiba-tiba kita menutup hidung. Bau kali nih. Siapa yang kentut? Kenapa kita tahu kentut? Padahal kentut itu tidak nampak warnanya apa, seperti apa bentuknya. Tapi dia ada efeknya. Efeknya bukan di mata, tapi di hidung. Apalagi kalau uak tuh siap makan telur yang sampai 1 kilo ataupun 1 papan banyaknya. Luar biasa itu baunya. Dan itu mengacaukan konsentrasi. Maka bisa kita kembalikan, tidak semua yang tidak terlihat oleh mata itu tidak ada. Dia bisa terasa ada kalau dia sudah nampak dampaknya dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan malaikat. Malaikat unsurnya dia tetap ada meskipun tidak pernah terlihat oleh mata. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mencatat amal, membagikan rezeki, baru mengatur air hujan, berkeliling di tawaf di atas Ka'bah, memikul arash, menjaga surga dan neraka, bersiap-siap meniup sangkakala. Seluruh malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, kalau kita tarik-tarik, kok semua itu kayak untuk melayani manusia. Dia tidak nampak sama mata, tapi memang ada keberadaannya, seperti yang analogi seperti yang kita bilang sebelumnya. Maka malaikat ini karena unsurnya cuma iman, malaikat tidak punya kecenderungan untuk membangkang terhadap perintah Allah. Bagaimana dia mau membangkang? Nafsu saja tidak ada. Yang ada hanya komponen iman. Maka malaikat bisa tegas mengatakan tidak pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada unsur yang membuat dia membangkang. Malaikat akan selalu taat kepada Allah apapun kondisinya, dan tidak akan bisa melakukan perbuatan dosa karena memang mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Berbeda sama kita. Kita kadang selamat dari dosa mata, belum tentu selamat dari dosa telinga. Ada orang yang luar biasa banyaknya sedekahnya, tapi rupanya di balik sedekah itu dia tidak mampu menjaga mulutnya, asik menceritakan orang. Ada orang yang nampaknya tidak bermasalah di masyarakat, yang mampu menjaga mulutnya, mampu menjaga matanya, tapi pelitnya minta ampun. Tidak mau dia keluarkan duitnya ataupun bersedekah sedikit saja untuk di jalan Allah, untuk duafa, untuk anak yatim, untuk masjid, untuk madrasah, untuk fasilitas umum. Tidak mau dia keluarkan, seolah-olah harta yang dia kumpulkan memang jerih payah dia dan akan dia bawa ke alam kubur. Ada orang yang selamat dari dosa perut, tidak memakan sesuatu yang haram, selamat dari dosa perut, tapi dia tidak mampu menjaga dosa dari kemaluan. Maka manusia ini selamat dari satu sisi, belum tentu selamat dari dosa lain. Hari ini mungkin bisa kita melebihi malaikat, suatu saat mungkin kita bisa jatuh terjerembab yang lebih hina daripada hewan. Bahkan iblis pun bisa terkejut karena begitu besar pembangkangan kita kepada Allah. Malaikat tidak diciptakan dan tidak didesain untuk berbuat dosa dan untuk melakukan dosa, karena memang komponennya hanya ada iman. Nah, makhluk yang terakhir yang kita tahu adalah manusia. Manusia ini paling kompleks, paling rumit, dan memang bumi ini diciptakan memang untuk kita. Disinilah betul-betul kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa ke kampung halaman kita. Berarti kita ini bukan makhluk bumi. Kita ini adalah makhluk surga, yang mana dunia hanya tempat persinggahan untuk mengumpulkan amal. Maka rugilah kalau kita hidup di dunia enggak kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, secara garis umum manusia ini ada 3 unsurnya. Ada 3 komponennya. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga ruh. Pertama adalah jasad.
jasad adalah lapisan terluar yang bisa diindrawi, yang mana jasad ini asalnya dari tanah, bahkan kembali ke tanah. Jasad ini butuh diperhatikan, butuh dirawat ataupun dijaga. Ini jasad nih. Ketika jasad ini memiliki kebutuhan, dan kebutuhannya itu harus tepat diselesaikan. Tidak bisa dengan cara-cara lain. Harus spesifikasi dia. Kalau kita sakit kepala, yang kita obati adalah di kepala. Kalau kita sakit perut, yang kita obati adalah sakit perut. Maka karena tubuh ini memiliki kebutuhan dan harus dijaga, maka secara garis umum, kalau tubuh lapar, maka dia membutuhkan makanan. Kalau tubuh haus, dia membutuhkan minuman. Kalau tubuh ngantuk, dia membutuhkan tidur. Kalau butuh letih, tubuh membutuhkan istirahat. Nah, ini kebutuhan tubuh. Maka semua kebutuhan itu ada cara penyelesaiannya dan tidak bisa dibalik. Tubuh butuh ngantuk, tubuh butuh istirahat, bukan dikasih tubuh letih, bukan dikasih istirahat, malah dikasih makan. Makanan tidak termakan, letihnya malah makin bertambah. Tubuh dalam keadaan lapar bukan diberikan makanan, tapi malah dibuatnya untuk tidur seharian. Maka tidak bisa tidur karena perut keroncongan. Maka tubuh ini memiliki kebutuhan yang mana harus dijaga agar dia tetap sehat, dia tetap kuat. Nah, bagaimana supaya dia sehat? Bagaimana supaya dia indah? Kalau kotor, dia perlu dibersihkan. Kalau kotor, dia perlu dibersihkan dan perlu dijaga nutrisi-nutrisinya. Agar apa? Agar tubuh ini sehat dan kuat melakukan aktivitas hal keduniaan dan hal-hal yang berbau dengan agama. Ini tubuh. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran ini memiliki kebutuhan. Kebutuhan pikiran harus selalu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan sakit ataupun stres. Seperti tubuh yang memiliki sakit juga. Cuma sakit tubuh sama sakit pikiran beda tempatnya dan beda cara penyelesaiannya. Kalau dalam pikiran, yang dibutuhkan oleh pikiran adalah informasi baru. Yang dibutuhkan adalah pikiran adalah pengakuan, penghargaan, apresiasi. Dan yang dibutuhkan oleh pikiran adalah ketenangan. Itu dibutuhkan pikiran. Maka kita tidak heran kepada kawan-kawan kita yang hobi mancing, hobi balap-balapan, off-road, hobi dia jalan-jalan. Sebetulnya tubuhnya kalau dibawa itu akan capek, tapi rupanya pikiran membutuhkan refreshing, membutuhkan informasi baru, membutuhkan tempat-tempat baru, dan tubuh ini dan pikiran ini juga membutuhkan apresiasi dan penghargaan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang kebaikan, diapresiasi sama orang, wih, hebat lah Bapak. Aduh, kalau bukan karena Bapak ini kayaknya nggak selesai nih. Oh, biasa saja kok. Terima kasih ya Pak, sudah banyak membantu kami. Ya, sama-sama. Ah, tuh senang tuh pikiran tuh. Kenapa? Karena memang pikiran tuh butuh apresiasi, butuh informasi baru juga dia. Kayak mana tubuh butuh informasi baru? Makanya jangan heran, ada orang seharian membuka HP, di scroll-scrollnya. Sesungguhnya pikiran itu mencari informasi-informasi baru, karena memang kebutuhan dari pikiran adalah informasi baru, penghargaan, dan ketenangan. Nah, itu unsurnya. Kenapa semua itu harus diberikan kepada pikiran? Agar pikiran tenang dan tidak stres. Nah, yang terakhir kali adalah ruh. Ruh ini karena berasal dari Allah dan itu adalah urusan Allah, maka ruh ini hanya Allah yang tahu. Kita pun kalau diberikan ilmu tentang ruh, hanya sedikit saya berikan kepada hamba-hambaku, kata Allah. Jadi yang terakhir adalah ruh. Ruh ini karena asalnya dari Allah dan dia gaib. Asal ruh adalah dari langit, maka dia pun membutuhkan makanan dan perawatan dari langit. Apa yang dibutuhkan ruh? Zikir. Apa yang dibutuhkan ruh? Solawat. Apa yang dibutuhkan ruh? Amal-amal baik karena Allah. Apa yang dibutuhkan ruh? Segala sesuatu hanya mengharap dan takut kepada Allah. Itulah kebutuhan ruh.
Maka nanti yang akan abadi di sisi Allah bukan jasad, bukan pikiran, tapi ruh kita. Karena ruh kita akan kembali kepada Allah. Dan nanti di akhirat akan diberikan jasad dan tubuh yang baru untuk ditempati oleh ruh kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita berbicara tentang langit, berbicara tentang hari-hari terakhir, hari penghakiman, hari pembalasan, yang mana ketika ruh kita akan kembali kepada Allah, segala sesuatu perbuatan kita akan Allah balas. Kalau baik meskipun kecil akan Allah balas. Kalau buruk meskipun manusia tidak ada pun satu yang tahu, sembunyi-sembunyi kita lakukan akan Allah balas. Maka kalau berbicara itu kita harus merujuk apa kira-kira yang membuat kita selamat di hadapan Allah. Betul enggak? Karena di dunia ini, kita pun di dunia ini membutuhkan selamat. Selamat supaya kita dalam perjalanan, selamat tubuh kita agar tidak sakit, selamat kita dalam melakukan usaha agar tidak bangkrut, selamat kita dalam berhubungan dengan teman, berhubungan dengan istri agar tidak bertengkar. Di dunia saja kita butuh selamat. Di akhirat akan kita lebih butuh keselamatan itu. Maka kita merajuk tentang keselamatan di akhirat nanti, kita merajuk dalam salah satu kalam-kalam Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Yang mazhabnya dianut hampir seluruh orang di dunia. Penganut yang paling terbanyak Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i adalah imam ahli fikih, yang mana cara pikir dia menjadi salah satu rujukan dari 4 mazhab. Berfikih kita dalam memahami agama, kita harus ngikut kepada Imam Syafi'i. Karena bermazhab itu salah satu ciri-ciri orang ahli sunnah wal jamaah. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara mentah. Kita butuh pemahaman alim ulama yang betul-betul dia pemahamannya hampir mendekati sahabat dan Nabi. Karena mereka yang lebih paham. Berbicara dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini ada kalamnya yang sangat betul-betul kita ingat. Dalam kitab Al-Um diterangkan, kata Imam Syafi'i, saya sudah mencari berbagai macam dalil, mencari berbagai macam hadis. Jadi begitu banyak hadis yang Imam Syafi'i hafalkan. Saya sudah mencari berbagai macam dalil, berbagai macam hadis, berbagai macam rujukan, berbagai macam dalil. Tidak ada satupun dalil ataupun rujukan yang paling kuat apabila kita ingin meninggalkan dosa, ingin bebas dari dosa, maka satu-satunya dimulai dengan sholat duha. Jadi makanya sholat duha itu adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau selama ini kita berbuat dosa, kita berbuat salah, berbuat khilaf, bagaimana cara untuk memulai kita bertobat? Bagaimana kita konsisten kepada kebaikan, tidak mengulangi pada dosa yang sama, minimal ritmenya itu lebih berkurang, tidak sering. Dan tidak ada ku cari dalil yang paling kuat, tidak ada ku cari hujah yang paling hebat, kecuali adalah melakukan sholat duha. Jadi sholat duha ini adalah sholatnya orang-orang taubat. Jadi kalau kita mau taubat, kalau kita banyak salah, takut mengulangi kesalahan yang sama, mulailah dari sholat duha. Itu yang pertama. Baru kata Imam Syafi'i, tidak ada aku mencari dalil yang lebih kuat dan lebih hebat. Tidak ada beberapa nas yang kubuka sesuai dengan hafalanku dan apa yang kutulis, bahkan rujukan ulama-ulama terdahulu. Tidak ada cara untuk menerangi kuburan kita kecuali adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran adalah membuat kita ini, kuburan kita ini terang di sisi Allah. Maka di kuburan nanti itu kan secara harfiah kita lihat saja gelap. Kita butuh penerangan. Di dunia saja kalau kita masuk ruangan gelap, tidak ada cahaya, bisa mati otak kita, bisa gila kita. Apalagi di alam kubur nanti kita membutuhkan penerangan. Dan seperti apa penerangannya? Hanya Allah yang tahu. Cuma kita memang butuh penerangan. Makanya ketika kita butuh penerangan, tidak ada dalil yang paling kuat, yang paling sahih untuk menerangi sesuatu di alam kubur kecuali dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini ajaib loh. Suatu ketika mantan presiden kita B.J. Habibie itu sekolah di penerbangan.
Kita kenal B.J. Habibie ini orang paling cerdas dari Indonesia di saat itu. Dan dia bertarung atau berkompetensi dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini memang terkenal cerdas dia. Rupanya B.J. Habibie itu bukan yang pertama, juara pertama. Dia juara ketiga. Juara pertama laki-laki orang Yahudi, juara kedua perempuan dari orang Yahudi, juara ketiga baru B.J. Habibie. Itu saya baca di kisahnya B.J. Habibie. Rupanya B.J. Habibie, Pak Habibie ini, orang manggilnya Pak Rudi. Pak Rudi. Kalau kita kan B.J. Habibie. Kalau orang luar manggil B.J. Habibie adalah Pak Rudi. Kalau orang Sungai Kuning, kenalnya Pak Rudi Pak Long, penjaga sekolah yang sangat ganteng kan, yang jual apa? Yang jual bandrek, yang bandreknya enaknya. Paling enak lah satu kabupaten Kuantan Sengingi ini. Selamat buat Pak Rudi Pak Long. Jadi rupanya B.J. Habibie itu bukan juara satu, dia juara tiga. Juara satunya laki-laki orang Yahudi, juara duanya perempuan orang Yahudi. B.J. Habibie lah, si Rudi inilah juara ketiga. Suatu ketika B.J. Habibie itu bertanya kepada Yahudi, laki-laki dan perempuan yang juara satu, juara dua tadi ini. Apa rahasianya kenapa mereka juara? Nggak mau dia ngasih tahu rahasianya. Ini rahasia kami, nggak mungkin kami buka. Kalau kami buka, ketahuan dapur kami. Kami akan mempertahankan kecerdasan kami. Tapi B.J. Habibie orang yang tidak kenal nyerah. Itu makanya beliau adalah cerdas. Ditanya terus. Hampir 2 tahun dia menanya apa rasanya dia menjadi orang tercerdas di sekolah itu. Hampir 2 tahun. Lama-kelamaan muak lah si orang Yahudi ini. Dibilangnya, oke Rudi, akan saya kasih tahu. Tapi janji kau jangan berikan tahu sama siapapun. Ku beritahu kepada engkau karena engkau adalah temanku. Dan aku muak bolak-balik kau tanya itu terus. Apa sih rasanya supaya cerdas? Apa sih rasanya cuma cerdas? Itu terus 2 tahun. Kira-kira gimana tuh rasa palaknya orang Yahudi ini? Dibilang sama orang Yahudi, sungguh kami melakukan sebuah ritual, itulah yang membuat kami cerdas. Ritual kami bangun jam 3 malam, kami mandi, setelah kami mandi, kami pakai wangi-wangian, kami membaca Al-Quran sampai azan subuh, setelah itu baru kami tidur. Baca Al-Quran, tapi termenung B.J. Habibie. Tapi kau nggak percaya sama Al-Quran? Ya, kami nggak percaya. Tapi kami menyadari ketika kami membaca Al-Quran, otak kami menjadi tenang. Sehingga otak tenang seperti air yang tidak bergelombang, akan nampak jernih di dalamnya. Ada apa? Ada ikan kah? Apa ada batu? Atau ada mutiara? Otak akan menjadi tenang dan akan menjadi jernih seperti air. Maka saat itulah kami menghafal apapun rumus-rumus matematika yang sangat rumit, rumus-rumus fisika yang sangat rumit, kami mampu menghafal dengan mudah. Karena ilmu-ilmu tentang pesawat ini, aerodinamisnya itu jangan sampai salah perhitungan satu saja, wah, pesawat itu tidak bisa terbang, kalaupun bisa terjadi kecelakaan. Itulah saking ilmu pastinya, ilmu fisika dan matematika di dalam hafalan-hafalan orang-orang dalam spesifikasi penerbangan. Maka B.J. Habibie mendengar itu, dia termenung, ya Allah Tuhanku, aku yang orang Islam baca cuma sesekali saja Al-Quran itu. Sementara orang Yahudi, agar dia cerdas membaca Al-Quran setelah jam 3 subuh sampai setelah jam 3 malam sampai subuh. Mulai hari itu akan kulakukan ritual ini. Bangun B.J. Habibie jam 2:30, mandi-mandi, kukur-kukur, siap-siap, pakai pakaian bersih, sholat dia tahajud. 8 rakaat sholat tahajud, 8 rakaat sholat tahajud, 4 rakaat sholat taubat, dan 3 rakaat sholat witir. Baru setelah itu dia membaca Al-Quran. Karena memang malam hari bukan wayahnya untuk belajar, kata dia. Malam hari wayahnya aku dengan Allah. Aku harus mencerdaskan pikiranku melalui Al-Quran ini. Dibacanya sampai subuh baru dia berjamaah. Setelah berjamaah subuh dia, baru dia membaca buku-buku tentang jurusan dia. Dan semenjak hari itu, ketika ada ulangan dan ujian, aku yang menjadi juara 1. Yahudi laki-laki juara 2, Yahudi perempuan juara 3. Aku yang jadi juara 1. Kenapa juara 1? Wasilahnya karena membaca Al-Quran. Ya. Karena membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini jangan jauh-jauh dari dalam kehidupan kita. Harus ada Al-Quran ini di dalam rumah tangga.
Kalau sebuah rumah ada motor NMAX, kalau sebuah rumah ada mobil Pajero ataupun Fortuner, kalau sebuah rumah ada peralatan yang mahal-mahal, tapi tidak ada Al-Quran, nauzubillah min zalik, kayaknya kita bukan orang Islam. Kalaupun tidak mampu membaca Al-Quran sampai 1 jam, cukup setengah jam. Tidak mampu setengah jam, cukup 1 rakaat. 1 rakaat dari ain ke ain. Tidak sanggup ain ke ain 1 lembar. Tidak sanggup 1 lembar, setengah lembar. Tidak sanggup setengah lembar, 1 baris. Tidak sanggup 1 baris, baca saja apa saja yang hafal. Yang penting Al-Quran ini wajib ada di rumah. Kalau B.J. Habibie saja mengamalkan dari jam 3 malam sampai pagi membaca Al-Quran menjadi orang cerdas. Apalagi kalau kita hanya meminta kekayaan dari segi Allah. Minta kekayaan, minta anak kita lulus perguruan tinggi, minta anak kita kerja yang bagus, minta anak kita menjadi mapan, minta anak kita menjadi orang yang baik. Rutinkan membaca Al-Quran. Wasilahkan dengan baca Al-Quran ini kita menjadi orang yang kaya. Nanti otak kita cerdas, akan keluar otak-otak bisnis itu. Nanti Allah akan menyelesaikan hidup-hidup kita. Anak kita lah, harta kita lah, dan semua yang kita miliki akan selesai hanya dari membaca Al-Quran. Itu awal. Itulah hebatnya. Maka kata Imam Syafi'i, saya sudah membaca beribu-ribu hadis. Saya sudah mencari hujah dan dalil dimanapun. Tidak ada saya temui sesuatu yang paling berguna untuk menerangi di alam kubur adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Selanjutnya ketika kita melewati Siratal Mustaqim, saya telah mencari berbagai macam kengerihan melewati Siratal Mustaqim. Dan apabila kita terpeleset, kita masuk dalam neraka jahanam. Begitu payahnya melewati jembatan Siratal Mustaqim, dan tidak ada amalan yang paling utama, yang paling bagus untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim adalah dengan 2 amalan. Apabila kita ingin selamat melewati jembatan Siratal Mustaqim yang begitu ngerih, yang di bawahnya ada neraka menyala-nyala, maka kita cukup dengan 2 amalan. Apa amalan itu? Puasa. Yang kedua adalah dengan sedekah. Wah, ini dia. Baru yang terakhir, saya sudah menghafal berbagai macam hadis, dan saya sudah cari hukum-hukum dan hujah-hujah tentang keutamaan. Bagaimana agar kita dilindungi oleh Allah ketika kita di padang mahsyar, dan tidak ada satupun perlindungan kecuali lindungan Allah. Yang matahari sangat dekat dengan kepala kita, yang bisa membakar isi otak kita, yang keringat bercucuran. Tidak ada satupun yang dilindungi Allah, kecuali ada sekelompok orang yang Allah lindungi dari panasnya di padang mahsyar. Adalah apa cara kita dilindungi Allah? Adalah dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam rumah tangga, bukan karena kita cinta betul dengan pasangan, tapi memang kita melakukan kewajiban kita, melakukan apapun yang kita berikan untuk pasangan, apapun yang kita persembahkan untuk suami, bukan karena hanya dasar aku cinta kamu bang, aku cinta kamu deh, enggak. Memang murni karena cinta Allah. Ya Allah, karena Engkau menyuruh aku taat kepada suami, maka aku layani suami dengan baik. Ya Allah, karena Engkau nyuruh aku harus menafkahi istriku, maka aku akan menafkahi istriku dengan cara sesuatu yang halal. Mencintai karena Allah dan benci pun karena Allah, berarti bukan orangnya yang kita serang, tapi perbuatannya. Ada sesuatu orang pendosa melakukan perbuatan dosa, orangnya jangan dicaci, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Maka orang yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah, mereka akan mendapatkan perlindungan di saat manusia tidak ada satupun dilindungi Allah di padang mahsyar nanti. Semoga dari tausiah yang singkat ini Allah akan berikan kita pemahaman agama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.